Update dunia kripto 25 Juli 2021. Nah, tentu kita melihat hari ini BTC melanjutkan lagi ya kenaikannya walaupun nggak signifikan. Jadi 2%-an dibandingkan kemarin. Dan kemarin pun sempat ada drop juga ya, walaupun nggak begitu banyak. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang lain, BTC cenderung memang paling besar ya, kenaikannya 2,83%. Tentu ada altcoin yang lain juga yang mengalami kenaikan cukup signifikan, seperti misalnya Theta gini ya, ETC gitu. Nah, tapi kalau kita lihat 10 top 10 market cap itu cenderung lebih kecil daripada BTC atau ya mirip-mirip lah kenaikannya. Nah, itu juga sebabnya mengapa saya bilang kemarin itu kalau teman-teman udah mulai menjual terutama kalau bukan BTC sama ETH ya. Kalau BTC sama ETH jujur saya masih tetap simpen karena ini masih dalam keadaan naik gitu. Nah, kalau yang lain saya nggak perlu sebutin lah pokoknya top 10 ya market cap ini kalian bisa lihat sendiri. Itu jujur kemarin saya sudah mulai jual. Kalau yang saya pegang waktu saya beli cukup rendah ya kemarin yang di dip, saya jual tuh. Nah, kalaupun misalnya mau masuk lagi, kemarin kan ada koreksi lagi tuh. Saya kalau misalnya mau masuk lagi pun tetap masih mendapatkan harga yang sama karena kalau turun dia pasti lebih ngedrop gitu ya. Nah, kalau dilihat dari 7 harian pun tetap tinggi juga BTC ya, 9,47%. Nah, yang lain misalnya ada Cardano ini ya, XRP, Dogecoin gitu. Nah, Polkadot cukup tinggi 10%-an tapi nggak begitu jauh dengan BTC. Nah, itu sesuai dengan yang saya bilang kemarin ya, kalau kita sudah akumulasi BTC di awal waktu dip itu ya cenderung pasti lebih aman dan kenaikan yang kita dapatkan juga cukup lumayan gitu. Ya, kecuali dibandingkan ETH lah. ETH ini karena ada event juga yang dekat ini ya, yang katanya bakal London Hard Fork upgrade-nya. Jadi memang kenaikannya cukup signifikan. Kalau dua ini menurut saya apalagi kalau sudah beli yang memang harganya cukup bawah ya di hold aja. Nah, kalau yang lain itu bisa di trading. Seperti biasalah kalau kita lihat Bitcoin dominance pun ini sudah naik lagi nih 0,23% dari kemarin 46-an berarti 46% hari ini. Dan kemungkinan kalau misalnya ini buruan terus pasti naik lagi itu. Jadi BTC ya bakal mendominasi tentunya. Nah, kita langsung coba bahas ya hari ini apa aja yang ada berita-berita, data-data yang mungkin bisa menjadi acuan atau panduan ya teman-teman untuk investasi hari ini di kripto. Halo teman-teman, nama saya Riko. Selamat datang di channel ini. Di channel ini kita akan membahas mengenai makroekonomi dan tentu fokus ke dunia investasi dan terutama di dunia kripto. Nah, tadi di awal saya sempat menyinggung mengapa saya trading ya untuk koin-koin yang lain nih, kecuali BTC sama ETH. Nah, alasan yang pertama yang saya lihat, itu kita kan barusan mengalami yang namanya crash ya kemarin-kemarin. Barusan bulan-bulan kemarin gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat di grup-grup pun ya, di grup kita juga pasti banyak yang bukan berharap tapi trauma secara nggak langsung. Jadi beranggapan bahwa wah ini pasti drop lagi nih, kapan nih nge-crash nih, oh saya mau short nih, semuanya membahas begitu. Jadi kok ini nggak mungkin naik terus, pasti ada penurunan kapan, ya kan kayak gitu ya. Wajar manusia gitu ya, waktu naik kita mengharapkan turun, kalau turun kita mengharapkan naik, ya itu agak aneh tapi ya begitulah kenyataannya. Jadi ada nggak kemungkinan koreksi besar misalnya? Ya tentu selalu ada ya kalau untuk kripto apalagi gitu. Nah misalnya minggu depan itu ada yang namanya data-data ekonomi yang keluar lagi. Nah nanti kita lihat lagi toh. Nah saya nggak mau menunggu nih kalau misalnya memang data ekonominya jelek atau apa, ya saya lebih baik sekarang jualan dulu. Walaupun mungkin keuntungan saya menipis lah ya, tapi saya banyaknya di BTC sama ETH. Jadi yang lain itu saya cuma trading gitu. Ya keuntungan juga nggak dibilang signifikan naik. Misalnya contoh kayak BNB. Sekarang tetap ya begitu-begitu aja, malahan turun gitu 0,03. Kemarin sempat 290-an, sekarang naiknya kan begitu-begitu aja nih. Nah, jadi tergantung koinnya.
Kalau menurut saya trading gitu ya untuk kecuali BTC, BTC sama Ethereum. Nah, alasan kedua selain menunggu data ekonomi yang keluar, itu ada memang keraguan di mana memang sebenarnya sesuatu yang sudah naik tinggi itu pasti turun. Apalagi instrumen investasi yang sangat volatile seperti kripto gitu ya. Saya nggak bilang bakal turunnya kapan, bakal naik laginya kapan gitu. Tapi kita harus mengantisipasi aja. Mengapa saya pilih BTC sama ETH? Pertimbangan saya melihat fenomena dulu di saham ya. Kalau di saham luar itu ada yang namanya .com era gitu. Jadi waktu itu semua perusahaan yang ada .com gitu ya, di belakangnya gitu ada domain kayak apa kayak waktu internet baru-baru booming, mereka go public itu pasti sahamnya naiknya gila-gilaan. Padahal belum tentu dibarengin dengan cash flow atau profit yang bagus gitu ya. Nah, jadinya akhirnya waktu bubble pecah, itu banyak sekali perusahaan .com, makanya disebut .com bubble ya, itu yang jeblok gitu, yang sekarang pun kita nggak kedengeran lagi kali namanya. Dulu mungkin sempat besar, boomingnya gila-gilaan, sekarang hilang. Dan hanya beberapa segelintir saja, misalnya kayak Amazon, kayak Google gitu ya, yang masih bertahan dan memang luar biasa. Berkali-kali lipat ya besarnya sekarang gitu. Nah, saya mengambil analisa sederhana ya menyerupai itu aja. Jadi di antara banyak project kripto ini, yang mana kira-kira yang paling promising, yang paling ada masa depan lah. Nah, yang paling sekarang kelihatan ya pasti Bitcoin sama ETH tentunya ya. Perusahaan juga sudah mengadopsi gitu apa namanya, dan juga banyak sekali memang orang yang cuma tahu dua ini, malahan lebih ke Bitcoin misalnya. Tapi ETH ini kita lihat banyak juga apa namanya aplikasinya ya karena ada smart contract segala macam. Nah, jadi pribadi saya eh, itu ya lebih aman gitu loh. Apakah mereka dua ini yang akan menjadi booming nantinya, misalnya jadi 100.000, 2 juta, berapa ya per keping ya, per koin gitu. Kita nggak tahu, mungkin ada aja tiba-tiba kayak ada atau Matic yang waktu itu gila-gilaan ya, ya bisa aja. Cuman kalau saya sih investasinya lebih ke memang dalam tanda kutip mencari aman ya, apalagi untuk dunia kripto. Bahkan Bitcoin pun bisa kalau kena FAD jebloknya luar biasa kayak kemarin kan. Apalagi yang lain. Jadi ya itu saya pilih BTC sama ETH ini untuk jangka panjang. Memang dari awal seperti itu ya. Tapi kalaupun nanti misalnya ada kenaikan tertentu ya, misalnya cukup tinggi, ya mungkin saya juga jual gitu. Karena ya itu tadi walaupun memang misalnya harga kelihatannya bullish terus, pasti ada koreksi. Itu yang namanya dunia investasi semuanya seperti itu. Nah, jadi nggak usah takut kalau teman-teman juga belum masuk ya tunggu koreksi aja gitu ya. Kalau teman-teman yang sudah ada koin atau tokennya ya kalau saya pribadi ya tadi pertimbangannya ya top 10 market cap. Kalau di lain selain BTC sama ETH ya saya akan tradingin. Bahkan BTC sama ETH pun akan kalau perlu saya tradingin kalau misalnya saya lihat ada FAD kek, ada apa kek. Nah, itu data ekonomi yang nggak sesuai kayak misalnya minggu depan saya pasti pantau tuh karena ya ngapain kita hold sesuatu yang memang bakal turun kan kita tahu bakal turun ya lebih baik kita jual dulu kalau saya ya untuk kripto karena ya namanya modal terbatas ya kalau misalnya teman-teman punya banyak modal unlimited gitu ya oke. Bisa ya udah tinggal cicil lagi di bawah kayak whales kan mainnya gitu jualnya itu bisa cuma waktu tinggi banget gitu. Ya itu lebih bagus lagi sebenarnya. Cuman kalau saya modal terbatas dan saya memang alokasiin segini aja untuk kripto, ya pasti saya ya puterin dari sini gitu kan ya. Nggak bisa saya tambahin lagi. Kayaknya menurut saya belum ini deh, belum sampai ke level sana gitu. Mungkin saya lakukan itu di instrumen investasi yang lain. Nah, contohnya pun kemarin saya bilang kalau teman-teman sudah menjual ya altcoin itu tentu sekarang kalau kita bandingkan dengan BTC, nah kalian bisa lihat di sebelah kiri ini ya. Nah, itu minus semua.
Jadi ETH pair dengan BTC itu minus. XRP dengan BTC, DOT dengan BTC itu minus semua. Nah, bayangin kalau kita sudah pegang kayak kemarin saya bilang ya, sudah cicil BTC, ya udah sekarang harga BTC lagi naik lagi. Kita mau beli altcoin ya gampang dan lebih murah karena mereka cenderung harganya turun dibandingkan BTC. Nah, kalau kita lihat dari USDT, nah coba teman-teman bisa lihat sendiri ya, semuanya cenderung naik. Jadi rugi dong kita beli BTC kita udah beli USDT-nya mahal misalnya ya sekarang kita mau beli lagi naik lagi. Nah, itu makanya mengapa saya tekankan lagi BTC itu penting gitu. Dan bahkan sekarang itu pun ada yang ke pasangan ke ETH gitu ya. Nah, ini juga ETH nih udah mulai nih, tapi dominasinya masih kecil lah dibandingkan BTC. Nah, makanya saya juga mulai akumulasi terus. Nah, tentu kadang ada momen-momen tertentu ya untuk altcoin. Nah, misalnya kayak kemarin ini saya sempat beli DNT gitu. Dan hanya beberapa menit memang kenaikannya luar biasa ya, itu berapa puluh persen. Nah, momen-momen seperti itu ya itu juga bisa kita manfaatkan. Kalau saya untuk altcoin ya mencari-cari seperti itu tuh. Dan biasanya sedikit bocoran itu munculnya di jam-jam Amerika. Jadi kadang saya ini tidurnya cukup malam ya. Kalau teman-teman yang ada di channel di grup juga pasti tahu tuh. Saya tidur cukup malam ya karena ini kadang kesempatan-kesempatan itu datang tiba-tiba gitu di jam-jam malam sayangnya gitu ya. Karena kalau jam-jam Asia kayaknya agak jarang ya langsung di pump seperti ini. Nah, sedikit membahas juga mengenai altcoin ya. Jadi kan kalau kita lihat nih kebanyakan apalagi koin-koin game ya yang baru-baru ini yang di pumpnya luar biasa gitu. Nah, ini banyak juga kalau kita lihat secara besarnya itu adalah NFT, koin NFT. Jadi pola yang biasanya kita lihat itu kalau misalnya satu koin di sektor tertentu itu lagi di pump dan koin yang sektor sama itu di pump, nah biasanya itu merembet semua tuh, jadi di pump semua, tinggal tunggu waktu aja. Nah, kecuali memang ada FAD tiba-tiba ya, jadi yang membuat BTC turun jeblok gitu ya. Nah, itu ya apa boleh buat, semua juga pasti turun. Jadi boleh coba perhatiin kalau menurut saya koin-koin yang di NFT ini yang belum ke pump luar biasa nih. Nah, coba dicek kira-kira koin mana. Nah, mungkin pelan-pelan waktu koreksi kita boleh beli sedikit-sedikit, angsur sedikit. Tapi beli waktu koreksi ya dan juga tetap angsur gitu. Karena ini bukan suatu hal yang pasti. Nah, pertanyaannya setelah kalau misalnya koin di sektor ini sudah di pump semua, biasanya bergerak kemana lagi nih? Nah, ada sektor lain lagi. Nah, jadi kalau misalnya Huobi ya, kalau saya lihat di sini kan karena cukup lengkap dan sekarang saya sering pakai juga. Nah, itu bisa kita cek di sini ya. Ada beberapa sektor. Nah, mungkin exchange lain juga bisa lah, di CoinMarketCap juga bisa. Nah, kalian lihat sektor-sektornya. Misalnya kalau di sini ada yang namanya NFT, ada storage, ada DeFi, ada Grayscale, utility. Nah, itu boleh dipantau. Jadi misalnya nih, kalau momen NFT ini udah habis gitu ya, nah, mungkin mereka kemana nih? Atau ke layer 2, atau ke Polkadot ecosystem, atau ke yang tadi saya sebutkan ya, ke storage, DeFi. Nah, biasanya kebanyakan itu yang paling sering di pump itu dua kategori, yaitu NFT belakangan ini ya, dan DeFi. Nah, jadi coba di ini aja deh, dicari-cari gitu ya, dipantau terus. Kira-kira kalau sudah mulai di pump nih di salah satu ekosistem, nah boleh mungkin kita cari temennya nih siapa gitu ya. Mungkin ada kesempatan nanti kalau BTC terus bullish, itu juga akan ikut di pump. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang bertanya ya, mengapa saya sekarang kayaknya lebih sering trading di Huobi gitu. Kenapa saya sering bahas Huobi? Karena pertama ini exchange besar juga ya, global di dunia. Terus dia ini sekarang untuk terutama itu ada event gitu. Nah, makanya saya juga senang gitu ya. Namanya kita apalagi lagi bullish kan kita mau sering trading nih. Nah, kalau misalnya dengan trading kita bisa dapat hadiah nantinya gitu ya. Nah, kalau misalnya ini contohnya
ada kemungkinan bisa menang $150.000 gitu ya. Itu pun sebenarnya dibagilah dari beberapa pemenang gitu ya. Ya kenapa enggak gitu? Karena toh kita juga trading di tempat yang lain kalau nggak ada memberikan hadiah atau memberikan potensi gitu ya supaya mendapatkan hadiah, ya lebih baik kita mencoba yang kasih potensi hadiah gitu ya. Misalnya contoh begini. Nah, kalau misalnya kita ranking 1 gitu bisa dapat $3.000 ya, sampai 21 atau sampai 50 bisa dapat 50 USDT. Ya lumayan gitu kan. Dan ini kalau saya baca cuman perlu kita kumpulkan istilahnya ring. Dia bilang kayak medali lah, medali emas karena ini temanya olimpiade gitu. Nah, kita mengumpulkannya gimana? Ya udah tinggal ini aja, lihat ada tesnya, ada tugasnya, register ke, trading ke, daily spot trading segala macam. Nah, nanti kita dapat kesempatan untuk mendapatkan yang medali emas itu. Nah, kalau dapat kan semakin banyak, ya ini nggak perlu diundi lagi. Semakin banyak kita langsung dapat rewardnya gitu, berapa USDT. Ya lumayan lah. Jadi bagi teman-teman yang memang mau coba, selain ETP yang pernah saya bahas ya, produk hobi juga itu main spot tapi rasa futures gitu karena pakai leverage tapi nggak bisa kena likuidasi. Nah, kalian bisa register kalau misalnya belum punya account hobi, bisa register. Nanti saya taruh linknya di bio, di deskripsi ya. Kebiasaan nih pakai channel lain. Jadi bisa lihat, cek di link di deskripsi. Kalian bisa klik register, terus tinggal download deh aplikasinya dan mulai trading aja di situ. Nah, mana tahu ya dapat hadiah begini kan, ya lumayan gitu ya. Nah, mungkin untuk hari ini segitu dulu ya. Nanti pembahasannya, kalau misalnya memang teman-teman suka dengan konten ini, bisa like. Dan kalau misalnya nggak suka atau ada pertanyaan, bisa komen. Terus jangan lupa tentu subscribe dan hidupkan lonceng gitu ya, supaya mendapatkan notifikasi setiap saya langsung update gitu. Jadi langsung real time lah. Nah, sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat dan have a good weekend.